Hai anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya anak-anak, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Materi yang akan anak pelajari kali ini adalah tentang tata surya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari sistem tata surya, mulai dari mengenal anggota tata surya kita beserta karakteristiknya, kemudian menjelaskan pergerakan benda-benda langit serta dampaknya bagi kehidupan kita di bumi, dan menjelaskan fenomena benda langit yang terjadi di tata surya kita. Nah, berikutnya, kekaguman anak-anak juga dapat bertambah besar kepada Sang Pencipta dengan memahami betapa luasnya alam semesta yang sudah diciptakan. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya kita, tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Setelah anak-anak melihat tayangan video tersebut, anak-anak dapat melihat cahaya-cahaya bintang di langit, matahari, sama seperti bintang-bintang tersebut yang mengisi galaksi kita ini. Posisi matahari kita sedikit di tepi pusat galaksi. Di tempat lain, galaksi Bima Sakti ini biasa disebut Milky Way. Dari bumi, Bima Sakti tampak pada langit malam yang cerah dan bebas polusi cahaya sebagai kabut putih kelabu memanjang mengitari busur langit dengan bagian tengah
terdapat alur gelap. Anak-anak, kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kemudian setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan anggota tata surya, mengelompokkan tata surya, dan menjelaskan karakteristik setiap anggota tata surya. Lokasi tata surya kita. Planet Bumi merupakan anggota dari tata surya atau solar system, di mana matahari sebagai pusatnya. Matahari kita berada pada sebuah galaksi yang disebut Bima Sakti, tepatnya berada pada lengan Orion atau jalur Orion, yang berada di tepi galaksi. Di sekitar galaksi Bima Sakti, terdapat beberapa galaksi lainnya. Salah satu di antaranya adalah galaksi Andromeda, dan galaksi-galaksi lainnya membentuk sebuah grup atau lokal grup yang berada di gugus galaksi Virgo. Lebih jauh lagi, gugus galaksi Virgo ini berada pada kumpulan gugus-gugus galaksi lainnya yang biasa disebut supergugus atau supercluster, yaitu pada supergugus Laniakea. Supergugus terdekat yaitu supergugus Perseus Pisces. Terdapat banyak supergugus lainnya. Kumpulan-kumpulan supergugus ini mengisi alam semesta kita, dan masih banyak lagi misteri yang belum diketahui oleh manusia saat ini. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya, di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Planet-planet mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk elips. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Diameter matahari sekitar 1.380.000 km. Matahari merupakan bola gas yang mempunyai suhu pada pusatnya sekitar 15 juta derajat Celcius dan suhu permukaan sekitar 6.000 derajat Celcius. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama sistem tata surya ini. Bintang ini berukuran 332.830 dari massa bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Kromosfer
memiliki suhu sekitar 4.500 Kelvin dan ketebalannya 2.000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang memiliki bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Anggota tata surya. Anggota tata surya diantaranya adalah 8 planet, termasuk bumi, yang mengitari matahari. Satelit termasuk bulan yang mengitari planet-planet tersebut, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, planet kerdil, meteorit, dan komet. Selain matahari sebagai pusatnya, anggota tata surya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tata surya bagian dalam. Yang kedua, tata surya bagian luar. Yang ketiga, daerah Trans-Neptunus. Yang keempat, daerah terjauh. Karakteristik planet-planet. Yang pertama, Merkurius. Planet ini mempunyai ukuran kecil dengan massa 3,3 kali 10 pangkat 23 kg dan diameter sekitar 4.879 km, serta hampir tidak mempunyai atmosfer, sehingga angkasanya terlihat gelap. Jarak dari matahari sekitar 58 juta kilometer. Karena tidak mempunyai atmosfer, maka suhu di Merkurius sangat ekstrim. Pada siang hari, suhunya mencapai 427 derajat Celcius, dan pada malam hari, suhunya mencapai negatif 184 derajat Celcius. Merkurius bergerak mengelilingi matahari dengan cepat, sehingga hanya memerlukan waktu 58 hari untuk satu kali orbit, sedangkan skala rotasinya adalah 59 hari. Merkurius sering disebut bintang fajar karena terkadang terbit dan terlihat di pagi. Venus. Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja yang terlihat sangat terang. Hal ini disebabkan karena atmosfernya sangat pekat, sebagian besar berupa karbon dioksida dan awan. Awan putih sebagai akibat pembakaran asam sulfat panas. Ukuran Venus hampir sama dengan Bumi. Diameternya sekitar 12.100 km dengan massa 4,9 kali 10 pangkat 24 kg dan jarak dari matahari sekitar 108 juta km. Suhu di Venus relatif stabil pada siang dan malam hari, yaitu sekitar 482 derajat Celcius, lebih panas dibandingkan Merkurius karena atmosfernya padat dan diselimuti awan tebal, sehingga terjadi efek rumah kaca yang sangat ekstrim. Planet ini memerlukan waktu 225 hari untuk satu kali orbit mengelilingi matahari, sedangkan skala rotasinya adalah 243 hari. Bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena sebagian besar permukaannya berupa air. Bumi memiliki atmosfer yang memungkinkan makhluk hidup dapat hidup di planet ini. Diameter bumi sekitar 12.700 km dengan massa 6 kali 10 pangkat 24 kg dan jarak bumi terhadap matahari sekitar 150 juta kilometer atau sering disebut dengan satu satuan astronomi. Untuk satu kali orbit mengelilingi matahari,
Bumi memerlukan waktu 1 tahun atau sekitar 365,25 hari, sedangkan skala rotasinya adalah 24 jam. Bumi memiliki sebuah satelit alami yang disebut bulan. Mars. Planet Mars mempunyai permukaan berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida, sehingga Mars disebut juga sebagai planet merah, mempunyai kutub es dan gunung berapi yang aktif seperti bumi. Gunung berapi terbesar bernama Gunung Olympus. Hasil penyelidikan Viking 1 dan Viking 2 diperoleh tanda-tanda kehidupan di Mars pada masa lalu. Suhu rata-rata di Mars sekitar -55 derajat Celcius. Diameter planet ini sekitar 6.800 km dengan massa 6,4 kali 10 pangkat 23 kg. Skala revolusi terhadap matahari 687 hari, sedangkan skala rotasinya 24,6 jam. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dengan diameter 142.860 km dan massa 1,9 kali 10 pangkat 27 kg. Jaraknya terhadap matahari sekitar 778 juta kilometer. Revolusinya 12 tahun dan skala rotasinya 9,8 jam. Jupiter mempunyai atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium, merupakan awan amonia dan kristal es yang berputar kencang dalam atmosfer dengan kelajuan 200 mil per jam. Cincin Jupiter sangat samar karena sebagian besar berupa kristal halus. Jupiter mempunyai 63 satelit, di antaranya Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Saturnus. Saturnus mempunyai diameter 120.000 km dengan massa 5,7 kali 10 pangkat 26 kg. Angkasanya diselimuti oleh sabuk awan yang kaya akan hidrogen dan dapat memantulkan sinar matahari, dan suhu permukaan -170 derajat Celcius. Jarak Saturnus dari matahari kira-kira 1.428 juta kilometer. Saturnus dikenal sebagai planet yang mempesona karena mempunyai cincin yang berlapis, terdiri dari kristal es yang lebarnya 402.000 km dan tebalnya 15 km. Skala revolusi planet ini 29,5 tahun dan skala rotasinya 10 jam 36 menit. Mempunyai 62 satelit, yang terkenal adalah Titan. Uranus. Uranus sangat berbeda dengan planet lain karena sumbu rotasinya sebidang dengan bidang edarnya. Planet Uranus ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Planet ini berselubung kabut tebal yang terdiri dari gas metan. Masanya sebesar 8,7 kali 10 pangkat 25 kg dengan diameter 51.118 km dan jaraknya terhadap matahari kira-kira 2.870 juta kilometer. Mempunyai skala revolusi 84 tahun dan skala rotasinya 17 jam 14 menit. Uranus mempunyai 27 satelit, di antaranya Miranda, Ariel, Umbrel, Titania, dan Oberon. Planet Uranus juga ditemukan memiliki cincin, namun seperti halnya cincin Jupiter, cincin Uranus pun sulit untuk diamati karena ukurannya sangat tipis. Neptunus. Jarak Neptunus dari matahari kira-kira 4.500 juta kilometer dengan skala revolusi 165 tahun dan skala rotasi 15 jam 48 menit.
diameternya 49.600 km dengan massa 1,02 kali 10 pangkat 26 kg. Suhu di permukaan Neptunus kira-kira negatif 120 derajat Celcius. Keadaan planet Neptunus hampir sama dengan planet Uranus, sehingga sering disebut planet kembar. Jumlah satelit yang dimiliki sebanyak 13 buah. Di antaranya adalah Triton dan Nereid.